Halo, selamat malam semuanya. Balik lagi bareng kita bertiga di Serangan Balik. Yo. Di video kali ini kita mau bahas preview IPL pekan ke berapa nih, Zu? 6 ya? 6 kan ya? 6 kan ya? Oke deh ya, kita mulai aja langsung. Ya, besok Sabtu jam 6:30 ada big match nih. Chelsea lawan City. Pep lawan Tuchel. Kalau nggak salah 3 pertandingan terakhir itu Pep kalah ya? Sempat menang sekali ya kalau nggak salah. Oke deh, bahas aja deh, Zu. Chelsea City gimana nih, Zu? Iya, ini pertandingan langsung ya. Pertama Sabtu sore, mungkin karena main ada UCL. Jadi Mendy katanya udah bisa main. Tadi baru nonton press con-nya Tuchel. Kepa kemarin udah meskipun main bagus, tapi dia udah main 2 kali di midweek juga kemarin sempat inti. Jadi kalau Mendy bisa main, harusnya Mendy yang inti. Kante juga udah main kan kemarin. Harusnya sih udah agak full tim nih Chelsea. Mungkin kalau City masih Laporte sama Stones ya, masih belum kayaknya. Oh iya, Laporte sama Stones masih belum main. Jadi City kemungkinan sih pakai line up minggu lalu. Dia kemarin kan di midweek hampir semuanya diganti, malah ada pemain yang akademi ya, berapa orang lah itu, nggak tahu namanya siapa yang dipasang sama si Pep. Kalau Chelsea Palmer. masih ya kalau Cole Palmer masih berapa kali pernah dengar, cuma ada yang lebih nggak pernah dengar lagi itu. Chelsea kemarin masih mainin beberapa pemain yang agak inti ya, dari James, ada Kepa, ada Chalobah, ada Warner Golin kemarin kan. Jadi ini bakal seru sih, dua pelatih yang kita tahu mungkin salah satu dari 3 yang lagi jenius-jeniusnya di ini nih, di IPL nih. Bukan Ole ya, tapi satu lagi ya. Udah tahu lah satu lagi siapa. Ya ini pertandingan terakhir. Ini bukan, ini last match-nya City ya. City juga cuma sempat blip sekali waktu lawan Spurs. Habis itu langsung nyetak banyak gol terus. Ini jadi kalau gue bisa bilang ini antara defense lawan offense nih. Chelsea kita tahu sendiri baru kebobolan 1 yang dari penaltinya si Salah. Enggak, sama ya terakhir di EFL, sempat EFL tapi kan nggak dihitung kalau di Premier League. Premier League baru kebobolan 1 Salah. Nah sementara City udah nyetak berapa lah itu, sempat 6, sempat 5. Ya udah banyak lah intinya itulah. Jadi jujur bakal menarik sih. Jadi bukan hanya dari sisi pemainnya, tapi taktik yang bisa dipakai nih. Kita tahu sendiri Pep sama Tuchel orang yang bukan stick with the satu formasi inti sih. Kalau emangnya bisa adaptasi, langsung bisa berubah di tengah pertandingan sih. Menarik sih. Jadi Lukaku juga harusnya meskipun nggak ngegolin kemarin, kontribusinya kan juga bagus waktu lawan terakhir lawan Spurs. Jadi bisa menang 3-0, itu pun dia buka ruang, bisa nahan bola. Jadi fungsinya bukan buat gol doang, langsung gel sih intinya sih. Kemungkinan sih ini bisa either way sih, bisa ini tergantung luck juga lah, 50-50 ini, bisa menang ke Chelsea, bisa menang ke City. Soalnya kita lihat juga tuh di pertandingan head to head terakhirnya, Chelsea selalu menang ya 3 kali meskipun, tapi kebanyakan 3 pertandingan terakhir itu Chelsea selalu menang sih. Iya, di FA Cup sama di UCL final kan terakhir. Waktu main di Premier League malah kalah sih sebenarnya, main di Stamford Bridge 1-3 tuh. Makanya jadi kemungkinan masih terbuka sih, tapi waktu itu belum Tuchel kalau nggak salah, masih Lampard. Nah, satu-satunya yang bisa ngalahin Pep nih Tuchel doang ini. Feeling gue sih golnya mungkin nggak banyak sih. Kalau asalkan Chelsea bisa nahan City ngegolin, harusnya 1-0 masih bisa sih. Cuman bisa either way sih. Asal kalau City udah bisa golin, nah itu bisa berat bagi Chelsea buat comeback sih. Jadi gue sih itu sih.
Ini kenapa Tuchel bisa ngalahin Pep sampai 3 kali beruntun gini nih, Zu? Emang Tuchel lebih pintar atau Ya apa nih? enggak Atau menang sih. hoki? Kalau dibilang hoki juga, tapi tiga match terakhir loh. Iya, Dan nah apa itu jangan kan, salah loh, itu dia ngalahin sebelum dengan apa dengan sebelum adanya Lukaku datang. nah ya nggak pakai Lukaku, tapi ya nggak gitu juga sih. Itu kan namanya kayak Pep sama Mo atau siapa kan belum tentu menang terus. Uh, karena dia ngerti tetap susah lawan City, tetap berat. Toh waktu UCL tuh sebenarnya City juga berapa kali banyak chance, cuman karena beruntungnya aja ada Rudiger, ada Aspi yang bisa nahan itu. Sebenarnya itu lebih eh, bukan karena Tuchel bisa itu, tapi karena City nggak bisa golin ke gawangnya Chelsea aja sih. Ya, Mendy itu clean sheet-nya lebih banyak daripada kebobolannya. Jumlah pertandingan clean sheet-nya udah lebih banyak daripada kebobolannya. Itu sih menariknya. setuju setuju. Karena kelemahannya City itu adalah mereka nggak punya striker murni kan. Jadi pada saat mereka mentok, kayak kemarin lawan Southampton kan begitu kan. Pada saat mentok ya kesulitan gitu. Harusnya sih penguasaan bola kemungkinan besar akan ada di City. Iya, Chelsea akan seperti waktu lawan di UCL ya. Mestinya dia akan memanfaatkan counter dan kelemahan City adalah half space di antara fullback dan center back dia. Jadi pada saat ini mungkin formasinya bukan 4-2-3-1 ya, ini harusnya 4-3-3. iya. 4-3-3. Ya, Rodri menjadi holding midfielder, Gundogan sama siapa? De Bruyne. Bernardo Silva atau Kevin De Bruyne yang mungkin akan di posisi itu. Atau Bernardo Silva, tergantung mereka main pakai false nine-nya siapa kali ini. Apakah Torres atau Torres atau Jesus. De Bruyne yang main jadi false nine gitu. Ada ruang kosong yang bisa dimanfaatin sama Chelsea di antara half space tadi ya. Biasanya itu ada ruang kosongnya pada saat Cancelo atau Walker tuh maju. Ada ruang kosong di antara sisi sayap ya. Karena mereka maju jadi kosong kan. Sementara yang nge-backup itu cuma Rodri doang nanti yang akan nge-backup Ruben Dias dan mungkin Nathan Ake ya yang akan main gitu. Jadi harus menurut gue sih akan dominasi dari Chelsea dan dominasi dari City dan Chelsea akan lebih banyak melakukan counter. Tapi menarik sih ngelihat match Chelsea City ya, dua pelatih yang bisa disebut jenius. Terus dua-duanya timnya fleksibel ya. Kira-kira tim mana nih yang bakalan ubah formasi buat hadapin lawannya nih? Maksudnya siapa nih yang bakalan lebih fleksibel gitu? Maksudnya ngerti kan ya, maksudnya siapa yang stick to the formasi utama dia, terus yang lainnya ngikutin atau gimana nih? Gua rasa sih Pep tetap 4-3-3 sih. Mau dia ganti pemain gimana juga tetap inti core-nya 4-3-3 sih. Yang menarik mungkin Chelsea bisa 3-5-2, 3-4-3, bahkan 5-3-2 kadang-kadang kalau lagi diserang. Jadi kira-kira kalau buat ngadepin 4-3-3-nya City ini, Chelsea bakalan pakai 3-4-3 atau 3-5-2 nih? Gua rasa bakal tetap 3-4-3 awalnya. Mungkin, tapi Mount sepertinya nggak bakal main dulu katanya. Kecapean atau apa gitu karena over workload. Jadi mungkin malah gue pikir kayaknya Ziyech dan Havertz mungkin. Dan tengahnya kalau Kante fit sih, feeling gue Kante sama Jorginho sih. Gue rasa awal-awal tetap Tuchel bakal 3-4-3 dulu karena itu yang udah teruji. Baru nanti kalau ada something yang bisa di-change mungkin jadi 3-5-2. Tapi itu juga jarang sekali sih sebenarnya 3-5-2 baru dia pakai kemarin waktu lawan Spurs itu sih sebenarnya. Tapi itu karena Spurs pakai 4 center midfield. Tapi kalau City kan malah pakai false nine.
bisa jadi juga nanti karena pakai false nine, tengahnya bakal numpuk. Jadi ya kita nggak tahu lah pikirannya itu berdua lah. Tapi kayaknya mungkin sayap kanannya Rhys James ya. Kalau udah bisa main belum ini? Udah. Buat ngadepin Jack Grealish, mungkin Aspi ya. Bisa jadi sih Aspi yang di belakang atau Rudiger ya. Iya, Rudiger mungkin di kiri kayaknya. Oh, kanannya berarti Christensen atau Aspi ya? Ya, atau Aspi. Ya, kalau City sendiri sih harusnya sih kalau terakhir ya dia inget kan ya waktu di Champions itu kan nggak main pakai gelandang bertahan kan. Ya kalau Pep udah belajar sih harusnya dia memasang Rodri sih dari awal. Ya kita ingat waktu terakhir lawan UCL dia sempat nggak pasang defensive midfield sama sekali tuh yang waktu kalah lawan Chelsea. Ya. Harusnya formasi ini 4-3-3 sih ya. Walker, Diaz, Nathan Ake, Joao Cancelo, Rodri sebagai gelandang bertahan, lalu depannya ada Bernardo Silva dan Ilkay Gundogan. Kirinya Grealish, false nine-nya Kevin De Bruyne, sama kanannya Riyad Mahrez atau Gabriel Jesus. Feeling gue sih itu juga sih kayaknya ya. Kalau mau aman. Oke deh. Besok jam 6:30 sih Chelsea City sih sangat menarik buat ditonton ya. Siap-siap. Kalau Chelsea menang nih, dia ada 6 poin di atas City nih. Bakalan makin susah dikejar sih, soalnya Chelsea udah ngadepin Big Six ya. Udah ngadepin Liverpool, Spurs sama City nih. Oke deh, kita ke pertandingan selanjutnya. Menarik nih, soalnya kemarin baru ada yang tersingkir di Piala Kebo nih, weh. Gimana, weh? United Villa bakalan menang atau kalah lagi nih? Oke, United Villa itu United pasti akan kembali dengan tim intinya ya. Walaupun sebenarnya gue nggak mau sebut yang lawan West Ham itu tim lapis 2 ya, karena bagaimanapun tim lapis 2 itu adalah tim first team gitu kan. Di 20 pemain itu adalah first team gitu. Jadi pinter-pinternya aja sih Ole harusnya ngeramu gitu. Kemarin dengan dia mengganti 11 pemain dengan menggunakan pemain bench-nya yang lebih baik sering main di bench, karena mungkin menit bermainnya kurang, memang terlihat ada beberapa komunikasi yang nggak jalan ya pada saat terutama kayak seperti Donny van de Beek ditaruh sebagai box to box. Ya pertama kali saya ngeliat Donny van de Beek, gue nggak bilang bagus mainnya ya, gue nggak bilang jelek juga, tapi dia lebih baik megang bola ketimbang kalau dia dipasang di posisi gelandang menyerang gitu. Jadi ya mestinya nanti akan kembali lagi di United dengan formasinya seperti biasa 4-2-3-1. Semuanya akan kembali lagi ya, seperti David De Gea, Aaron Wan-Bissaka, Rafael Varane, terus si Harry Maguire, Luke Shaw, Scott McTominay mungkin akan berduet sama Fred mungkin ya, seperti biasa Fred nggak ada pilihan lain. Terus juga nggak tahu apakah Paul Pogba akan dimainin sayap kiri lagi dan Bruno Fernandes di tengah, dan di kanan bisa jadi Mason Greenwood atau Jadon Sancho ya. Ronaldo sendirian di depan. Cuman agak sayang kalau Mason Greenwood terlalu sering dipasang di kanan, karena tergantung sih ya, kembali lagi kalau bisa lebih mobile lini depannya harusnya bisa lebih fluid. Cuman ya Ronaldo bukan tipe pemain yang fluid sih. Cuman lagi lawan West Ham yang menang 1-2 itu beberapa kali dia melakukan transisi posisi antara terkadang dia pindah ke sayap kiri atau dia sedikit mundur ke second line, di mana Bruno menggantikan posisinya di depan, atau pada saat itu Mason Greenwood masuk ke tengah. Tapi hanya sekali-sekali aja kita melihat, berbeda pada saat United ketemu Leeds di pekan pertama.
di mana sangat cair banget tuh di lini depannya, benar-benar berubah posisi sehingga nggak bisa diprediksi. Begitu Ronaldo masuk, ya tim harus bermain untuk melayani Ronaldo ya, gitu. Jadi feeling gue sih kayaknya masih akan bola diarahkan ke dia, gitu. Bisa jadi bola-bola crossing ya, atau mungkin bola-bola dari second line yang sifatnya true pass, ataupun ya kita tahu positioning Ronaldo itu bagus, mungkin bisa jadi memanfaatkan second ball dari tendangan spekulasi dari lini kedua misalkan juga bisa gitu. Ya kalau ditanya peluang, harusnya United punya peluang ya untuk bisa menang lawan Villa, karena Villa sendiri pun juga tidak sekonsisten musim lalu, tetapi jangan lupakan dia masih memiliki beberapa pemain yang cukup berkualitas ya, seperti John McGinn, Bertrand Traore, Trezeguet, terus kedua back sayapnya, fullbacknya ada si Matty Cash dan Matt Target. Tetapi ya Villa bagaimanapun juga cukup rapuh di belakang, walaupun ada Tyrone Mings dan Konsa, cukup rapuh gitu. Emi Buendia juga belum kelihatan ya. Udah main apa bisa belum ya sama Emi Martinez? Main. Kemarin waktu lawan Chelsea udah main di EFL. Ya. Berarti ya ini tantangan sih buat United ya untuk bisa bobol Villa. Tapi feeling gue sih somehow United bisa jadi nggak akan clean sheet. Mungkin bisa menang, tapi tidak clean sheet karena Villa memiliki counter yang cukup bagus ya. Akan dinominasi sama itu tadi Oli Watkins bisa juga ngegol atau Bertrand Traore itu beberapa kali cukup merepotkan Harry Maguire dan Luke Shaw dari sisi kanan ya. Oh ya, satu lagi Edinson Cavani udah bisa main. Kayaknya besok dia akan dibawa. Ini oleh confirm ya. Ya, di bench. Artinya kalau Cavani dibawa ya tipis sih kemungkinannya Anthony Martial bisa main lagi, karena ya kayak lawan West Ham kemarin itu kayak main 10 orang, benar-benar nggak ada kontribusi ya gitu. Kontribusi dia itu cuman pada saat Jesse Lingard gol melawan Newcastle dengan memberikan fake fake position ya, pada saat Pogba memberikan assist ke Lingard. Tapi di luar itu nggak ada kontribusi yang bisa dibilang memberikan ancaman kepada lawan gitu. Nih, ini ada berita Ole bilang menarik buat ngelihat Cavani sama Ronaldo main bareng. Mungkin nggak pas dua striker nih? Mungkin jika kalau ketinggalan. Iya. Jika ketinggalan, mungkin gitu. Kalau main bareng dari awal sih kecil. Kecil. Ya kembali lagi, kalau mau bermain dengan dua striker target man seperti ini itu harus memiliki fullback yang memiliki kemampuan crossing ya. Kita tahu sama sendiri di sisi kanan Wan-Bissaka itu bagus dalam bertahan, buruk dalam menyerang. Dan crossingnya itu gue nggak ngerti juga. Ini udah masuk musim ketiganya dia, nggak ada perbaikan dari segi bagaimana dia menyerang dalam menyerang dan memberikan crossing sih gitu. Gue tertarik sama Lingard sih sebenarnya. Dia meskipun masuk jadi super sub sering golin kan. Ya bisa jadi sih Lingard akan dimainkan lagi di babak kedua. Dan bahkan Lingard lebih bagus dibandingkan Anthony Martial, harus diakui. Ya itu. Gue malah ngelihat kalau Lingard mendingan dimainin di kanan ketimbang Greenwood yang aslinya mau di tengah. Ya tapi nggak tahu sih oleh nanti. Tapi Lingard sendiri pun juga sebenarnya posisinya lebih bagus di belakang striker sih ketimbang ditaruh di kanan. Ya memang saat ini yang paling cocok di kanan itu adalah Jadon Sancho. Ya kita nggak tahu apakah dia butuh waktu sih. Udah 3 pertandingan ya, 3 pertandingan kalau salah. 0 gol, 0 assist. Dia masih muda ya. Atau berapa tahun? Ya.
Jadon Sancho itu masih muda gitu. Jadi masalahnya adalah ekspektasi dari pendukung yang melihat harganya dia itu 90 juta itu, jadi ekspektasinya berharapnya tinggi gitu. Padahal anak ini memang ya ini beda ya antara Liga Jerman Bundesliga dengan Premier League, di mana pace terus juga fisik itu lebih dan lebih tinggi gitu. Jerman temponya juga cepat ya, tetapi dari segi istilahnya fisiknya itu masih kalah dibandingin Inggris gitu. Dan di sini lawan-lawan di hadapan United itu adalah lawan-lawan yang memang memiliki low block ya, atau memiliki pertahanan yang lebih dalam gitu, sehingga memang nggak banyak ruang buat Sancho untuk melakukan setidaknya penetrasi atau individual skill gitu untuk dia bisa masuk dari tengah ke depan. Nah, itu jadi yang mungkin akan kita lihat apakah dia akan dipasang apa enggak. Jika dipasang, kemungkinan udah berapa kali kan dipasang di kiri melulu kan. Jadi belum pernah sih kita ngeliat dia dari awal tuh dipasang di kanan. Tapi gue ngeliat Sancho main, kayaknya dia terbeban sama nilai transfernya, wih. Kayaknya mainnya nggak lepas gitu. Bisa jadi, betul bisa jadi. Iya kan? Betul. Beda sama kita lihat ya Mason Greenwood kan, dia kan dari akademi kan, jadi nggak ada beban, bisa kemarin waktu lawan West Ham itu begitu Greenwood masuk benar-benar permainan berubah gitu. Jadi kontrol bolanya, positioning dia hebat sih untuk anak seumur 20 tahun ya, udah 19 atau 20 sekarang, untuk bisa memposisikan dirinya, lalu skill individu not the best, tetapi dia memiliki finishing yang memang tajam gitu. Sayang kemarin ada sekali ditepis peluangnya. Oke deh, soalnya abis lawan Villa nih, gue tadi baca itu 11 match ke depannya MU itu bakalan lumayan berat nih. Abis itu lawan Villarreal, Everton, Leicester, Atalanta, Liverpool, Spurs, Atalanta lagi, City. Derby. Nih kalau nggak salah sampai sini nih. Ini pertandingan yang feeling gue Chelsea gitu. Nggak akan clean sheet. Hampir semua pertandingan yang akan dihadapi ke depannya itu nggak akan clean sheet. Mulai besok. Lawan Villarreal mungkin masih bisa clean sheet ya, tapi menangnya mungkin 1-0 gitu. Ya, Villarreal juga nggak bisa dianggap remeh. Kayaknya habis 11 pertandingan ke depan MU nih baru kelihatan nih MU betulan Kandidat bisa jadi kandidat juara atau hanya sekedarnya. Oke deh, sekian kali ya yang United Aston Villa. Terus selanjutnya itu ada Brentford Liverpool. Harusnya nggak ada yang gimana sih ya. Brentford menarik sih, jadi tim pertama kali main di EPL tapi udah bisa papan tengah, udah bisa menang lawan Arsenal sama menang lawan Wolves kalau nggak salah terakhir itu. Jadi Brentford itu di peringkat ke-9. Iya, lumayan lah. Masih di atas banyak tim yang udah lama main di EPL. Jadi jangan anggap remeh juga sih. Dan Thiago kalau nggak salah terakhir cedera, ya benar tuh, sama Harvey Elliott. Jadi paling Liverpool nggak tahu nih tengahnya bakal pakai siapa nih? Curtis Jones kali ya. Kemarin kan mainin Curtis Jones kalau nggak salah. Naby Keita, Fabinho. Ya, Naby Keita, Fabinho. Satu lagi nggak tahu, Henderson udah pasti. Ya mungkin bisa jadi itu, untung masih ada pas tuh 3. Tapi ya Liverpool ya seperti biasa lah, asal yang kayak kita udah ngomongin kemarin, asal nggak cedera sih harusnya mainnya tetap bagus. Iya. Mereka kan beratnya kalau ada cedera aja.
Ya, Sama harusnya ada sih. berita yang menarik sih, gue sempat baca Apa tuh? terkait Liverpool sama United. Coba deh buka goal.com ya. Si Solskjaer komplain katanya nggak dapat penalti lagi sejak Klopp ngomong Liverpool United dapat penalti terus. Yang versi Inggris deh, bisa nggak? Gimana caranya? Ntar gue kirim linknya di sebentar. Coba kirim linknya. Tapi emang di chat. United udah lama nggak ini ya. Ya, kemarin juga waktu lawan West Ham itu sempat Jesse Lingard itu ditarik bajunya sama Mark Noble. Dan menurut gue itu murni penalti harusnya, karena ditarik dengan jelas, cuman nggak ngerti kenapa John Moss nggak ngasih. Ya itu kemarin juga ya gara-gara itu sih sebenarnya yang waktu EFL kemarin ditanyain menurut Solskjaer penalti enggak, ya baru dia cerita itu gara-gara si Klopp sempat ngomong di musim lalu kalau nggak salah. Itu linknya udah aku kirim. Oke, wait. Jadi musim ini belum dapat penalti sih United. Musim ini. Kebalikannya dari musim lalu nih. Liverpool udah dapat 2 di waktu lawan Chelsea sekali sama di Champions kalau nggak salah. Nah ini jadi yang gua nggak ngerti deh ini oleh apa cuma itu cuma perasaan oleh doang lah. Masa wasitnya bisa dipengaruhi perkataan Klopp? Ya itu sih yang menarik. Jadi memang musim ini ya agak jomplang sih, dengan adanya Ronaldo malah belum dapat penalti. Pada musim lalu sebentar-sebentar penalti. Tapi Liverpool masih diunggulkan lah ya. Harusnya sih masih bisa menang nih. Kalau Chelsea City berakhir imbang atau kalah buat Chelsea, Liverpool harusnya sih bisa Lu dipucuk. mending berharap Chelsea menang, kan skornya selalu sama terus sama Liverpool. Mendingan berharap Chelsea kalah lah atau imbang kayak. Kalau lu Chelsea menang kan 1-0, ntar Liverpool menang 1-0 juga. Kan skornya sama terus, janjian. Brentford lagi lumayan naik ya. Kemarin kan dia menang dengan 10 orang. Jadi harusnya sih ini juga cukup seru ya melihat Brentford main di kandang, dan mereka kemarin waktu menang lawan Arsenal itu benar-benar atmosfer itu dapat banget gitu. Jadi, ya mungkin ini bisa jadi amunisi tambahan buat Brentford ya ngadepin Liverpool. Iya sih. Tapi gue tetap berharap Liverpool yang menang. Dia pucuk nih harusnya nih kesempatan buat dipucuk nih si Chelsea lawannya lagi berat nih. Iya. Oke, next. Spurs lawan Arsenal nih, 2 tim yang boleh dibilang lagi nggak dalam perform maksimal nih, meskipun Arsenal lagi menang terus ya. Ya, gimana tapi tanggapannya nih? Menangnya kan belum teruji lawan tim top half. Iya. Baru lawannya Burnley sama Norwich, itu pun 1-0. Tapi di EFL di piala itu kan dia menang tuh kemarin tuh. Lawan Wimbledon nggak tahu liga apa itu, League 1 apa League 2 itu nggak tahu itunya berapa level di bawah lah, itu mah nggak ngejamin lah. Nah, bisa jadi ini derby North London ya? Iya, North London derby. Kane juga kalau mau ngomong begitu, Kane juga kemarin udah nyetak gol waktu di lawan Wolves di EFL. Jadi ya
harusnya sih banyak gol sih ini, karena kita lihat derby selalu banyak kartu, banyak gol biasanya. Gue sih lebih ngelihat Spurs masih lebih diunggulin sih, karena meskipun Arsenal menang 2 kali, tapi menangnya masih 1-0, dan terakhir malah cuma dari free kick, dari bola mati doang waktu lawan Burnley. Padahal udah pemain intinya udah main semua. Udah ada Ben White, udah ada Gabriel, udah ada Thomas Partey. Spurs asal Kane-nya sama Son-nya bisa itu sih, harusnya masih bisa. Kita lihat Chelsea aja kemarin di acak-acak babak pertama, sayangnya aja babak keduanya salah taktik jadinya tuh. Tapi kalau harusnya lawan Arsenal sih, feeling gue sih Spurs bisa balik sih, bisa Kane bisa golin lagi atau Son sih. Gimana, Wei? Arsenal atau Spurs nih? Kalau Arsenal menang, maka poinnya akan sama dengan Spurs. Kalau secara materi pemain, sebenarnya Spurs itu masih di atasnya Arsenal. Ya kembali lagi, cuman ya itu Spurs adalah Spurs ya hanya bertumpu pada Kane sama Son dan Son gitu. Dan ini kan away ya. Arsenal juga sebenarnya memang kemarin dia kalah itu di Emirates sudah kalah apa kehilangan apa seri doang ya? Kalah juga ya? Harusnya udah kalah yang waktu Kalah ya. yang lawan Chelsea itu main di mana ya? Yang lawan City juga kalau nggak salah. Itu di Emirates, di Etihad itu. Ya. Ya jadi 0-1 Burnley, Arsenal. Show more match ya, klik yang Arsenalnya itu. 0-2 Chelsea. Ya itu lawan Chelsea di Emirates. Ya. Ya jadi bisa jadi malah mungkin akan imbang ya, karena melihat grafik Arsenal lagi naik, memang bisa dibilang lawannya belum teruji gitu, dan belum ketemu pakem yang pasnya kan, karena masih beberapa kali Arteta berganti-ganti mencoba beberapa pemain dan juga mencoba beberapa formasi kan, seperti bermain 4 back atau 3 back. Sementara kalau di Spurs sendiri lebih settle, nggak banyak perubahan kecuali memang karena cedera gitu. Ya kalau ngeliat sih secara materi pemain, lini tengahnya Spurs itu lebih kuat ya secara fisik ya. Ada Pierre-Emerick Højbjerg, terus ada siapa lagi? Ndombele atau Harry Winks ya. Harry Winks, Skip. Ya Oliver Skip. Ya feeling gue sih harusnya Spurs bisa dominan, tetapi kembali lagi mungkin bisa jadi dia akan dominan di babak pertama, mencoba mencari gol di babak pertama, lalu babak kedua mungkin akan sedikit kendor dan Arsenal yang akan lebih dominan. Ini di jam berapa tadi Dia hari Minggu Super Sunday kalau nggak salah. Minggu setengah 11. Sunday ini setengah 11. Ya karena dua-duanya kan nggak main di UCL, jadi ditaruhnya di jam segitu. Arsenal sih menariknya ya 2 pertandingan itu bisa clean sheet sih sejak Aaron Ramsdale main, Bernardo jadi masuk ke bench, nggak tahu gara-gara itu apa karena tapi Ben White sekali lagi lawannya kan juga masih yang gampang-gampang ya itu sih, makanya ini kita tinggal tapi kita lihat Harry Kane ya itu tetap juga masih 0 gol dari 4 pertandingan, jadi paling menariknya di sana sih apakah Kane bisa pecah telur dan Ramsdale juga bisa kebobolan kali ini karena masih clean sheet kan, 2 pertandingan dia main 2 clean sheet, Tomiyasu juga 2 kali main berarti 2 kali clean sheet. Ya udah peningkatan jauh lah dibanding waktu dibantai sama City. Tapi Spurs-nya yang malah lagi labil. Tapi gue lihat Spurs bukannya jelek sih, karena kemarin nggak beruntung aja karena kebobolan dari Thiago Silva dari corner, Kante itu deflection, langsung drop nggak bisa bales lagi sih. Jadi sebenarnya 3-0 waktu kalah 3-0 kemarin sebenarnya
nggak mencerminkan itu di fully kontrol sama Chelsea sih sebenarnya. Nah, ya udah, sekian dulu deh preview IPL dari kita bertiga. Jangan lupa besok jam 6:30 ada satu big match Chelsea lawan City. Berarti yang satu lagi nggak usah ditonton nih. Nah, ini kalau pendukung fans MU sih pasti nonton inilah. Apalagi ini home kedua Ronaldo ya setelah MU Newcastle ya. Betul nggak? Iya, di home nyetaknya 4 gol terus loh lawan Nah, Leeds, iya. lawan Newcastle. Leeds 5. Kita lihat aja nih. Iya, Leeds 5, Newcastle 4. Away-nya buruk. Terus malamnya ada beberapa pertandingan, di antaranya Everton, Norwich, Leeds, West Ham, Leicester, Burnley, Watford sama Newcastle. Malamnya lagi Brentford sama Liverpool nih. Terus hari Minggunya Southampton Wolves, Super Sunday-nya Arsenal Spurs, dini harinya Palace sama Brighton. Ya. Brighton Oh, ini tim Selasa. top 4 loh. Brighton tim top 4. Ya, betul. Tunggu ketemu klub gede aja dia, belum ketemu aja. Ya. Ya udah, sekian dulu deh ya. Selamat menyaksikan IPL pekan ke-6. Mudah-mudahan seru. Ya, oke. Bye-bye semua. Bye.